fungsi pelabuhan perikanan ya dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 ini disisipkan antara pasal 41 dan 42. Ya. Nah, berarti 41 42 bukan, apalagi 43 44 kan gitu. Jadi jawabannya ya, jawabannya adalah B, pasal 41A ya. Jadi pasal 41A itu menjelaskan tentang fungsi daripada pelabuhan perikanan, baik fungsi pemerintahannya dan fungsi pengusahaannya. Dan ini harus menjadi dasar ya, ini harus teman-teman juga ketahui. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kami Deddy Sutisna. Seperti biasa, bagaimana kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sukses dimanapun sahabat berada saat ini. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan coba berbagi informasi kembali, yakni menyajikan sebuah latihan soal yang kami peruntukkan untuk sahabat rekan-rekan semua para pejuang ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti sobat ketahui semua bahwa KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuka ya rekrutmen P3K untuk tahun anggaran 2022, meskipun nanti pelaksanaannya di tahun 2023 ini ya. Cukup banyak formasi yang dibutuhkan oleh KKP 849. Kemudian juga cukup banyak jenis jabatan yang dibutuhkan dari 849 tersebut. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan coba dulu menyajikan ya satu jenis jabatan melalui latihan soal, dan mungkin edisi 2, 3 dan seterusnya tentunya akan coba kami sajikan lagi, meskipun dengan penuh keterbatasan yang kami miliki, penuh kekurangan. Oleh karena itu pun tidak lepas saya mengharapkan saran masukan, kiranya ada yang mungkin nanti dalam penyajiannya ada yang keliru, silakan sampaikan di kolom komentar konten kami ini. Namun setidaknya apa yang kami suguhkan semoga bisa menjadi nuansa baru, referensi baru, dan bernilai manfaat untuk teman-teman para pejuang ASN dimanapun itu. Dan khususnya dalam latihan soal ini adalah untuk kami khususkan di awal edisi pertama ini adalah untuk asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T. Nah, berbicara masalah pengelola produksi perikanan tangkap ini di KKP sendiri, dalam penerimaan P3K cukup banyak, tadi 849, tapi jenis jabatan untuk pemula, kemudian terampilnya, kemudian ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap ini cukup banyak juga informasinya. Ini peluang yang cukup besar, dan mudah-mudahan bisa segala sesuatunya dimudahkan, dilancarkan oleh teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K nantinya. Pemula 107, kemudian terampilnya 27, dan ahli pertamanya 109. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menyampaikan dulu untuk asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T. Nah, berbicara pemula dan terampil tadi ini, jadi kalau jenjang kategori, jenjang japung gitu ya, ada dua, keterampilan dan keahlian. Nah, pemula, terampil, mahir, dan penyela itu masuk di kategori jenjang keterampilan. Kalau keahliannya itu ahli pertama, kemudian muda, madya, dan utama. Dan dibuka KKP itu pemula, terampil, dan ahli pertama. Itu saja mungkin sobat semua intro dari saya, mungkin pembuka dari saya. Kita berdoa sama-sama yang terbaik untuk teman-teman semua. Langsung saja kita eksekusi bagaimana bentuk soalnya, bagaimana pembahasannya, dengan segala keterbatasan yang kami miliki tentunya. Semoga bernilai manfaat, dan mari kita sama-sama mengeksekusi soal yang sudah kami suguhkan. Berikut kunci jawabannya, dan ini adalah latihan soalnya. Baik sobat semua, di layar kaca sobat sudah terlihat ini adalah soal nomor 1. Langsung saja kita eksekusi. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap adalah: A. Jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap atau P3T. B. Jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T. C. Jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan atau PHBI. D. Jabatan fungsional analis pasar hasil perikanan atau APHP. E. Jabatan fungsional pembina mutu hasil kelautan dan perikanan. Baik sahabat ya, sebenarnya di soal nomor 1 sudah kita kasih clue ya. Di bagian terakhir di situ ada produksi perikanan tangkap. Jadi sudah barang tentu
Berbicara produksi perikanan tangkap, ini adalah ruang lingkup pekerjaan daripada DJPT atau Dirjen Perikanan Tangkap ya. Maka kemudian dari sini juga kita sudah bisa memilah kira-kira dari A sampai ini yang mana yang mungkin dimaksud di soal nomor 1 begitu. Oke. C, D, E ini otomatis bukan ya, karena mungkin jauh kalau kita mau bahas ke sana, ini jauh dari kata produksi perikanan tangkap ya. Baik PHP ini berada di BKPM gitu ya, analis pasar hasil perikanan juga bukan. Kemudian jabatan fungsional pembina mutu juga hasil kelautan perikanan juga bukan, dia berada di PDSKP-nya gitu ya. Jadi apakah A atau B sahabat ya? Nah, mari kita lihat. Kalau kemudian yang dipertanyakan sini dia ruang lingkupnya lebih kepada pelayanan teknis dan operasional ya, maka apakah dia jabatan pengelola produksi kah atau asisten pengelola produksi perikanan tangkap begitu sahabat. Nah, pertanyaan soal nomor 1 juga tentunya sudah diatur di dalam peraturan Menteri Pan-RB ya, nomor 8 tahun 2017. Nah, tinggal sobat cari tuh kira-kira ini sudah saya kasih dulu lagi yang kedua ini, Permen Pan-RB nomor 8 2017 itu tentang apa ya, nanti ya di soal berikutnya. Dan juga ini pertanyaan nomor 1 juga sudah diatur di dalam Permen KP nomor 2 tahun 2018 ya. Oke sahabat, langsung saya kita jawab. Jadi jawabannya adalah yang tepat, yang benar adalah option B ya sahabat. Jadi jabatan yang memiliki ruang lingkup kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap adalah jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T ya, yang biasa kita kenal ya sebutannya. Jadi jawabannya B. Nah, definisi pengertian tentang japung AP3T ini diatur di dalam Permen Pan-RB nomor 8 tahun 2017 tentang jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap. Nah, kemudian turunannya ya dari Permen Pan-RB tadi nomor 8 itu barulah ada Permen KP nomor 2 tahun 2018 tentang petunjuk teknis japung asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T ya. Jadi jawabannya adalah B ya sahabat. Lalu option A ini apa ya? Option A ini ya punya definisi sendiri, cuma kurang lebih sama, hanya dia beda kegiatannya ya. Untuk kalau pengelola produksi perikanan tangkap atau P3T itu dia lebih kepada langsung melakukan kegiatan yang sifatnya mengelola produksi perikanan tangkap begitu ya. Itu sekilas tentang penjelasan dari option A. Jadi sekali lagi sahabat, soal nomor 1 adalah B. Kita next ke soal nomor 2. Jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap AP3T diatur dalam ya, sekilas barusan di soal nomor 1 saya sudah sampaikan tuh peraturan atau regulasi yang mengatur tentang japung AP3T ya, baik dari turunannya atau Permen KP-nya ataupun langsung dari induknya tuh, yang memang Permen Pan-RB ini memang produk-produk japung itu ya dikeluarkan oleh Permen Pan-RB. Kalau kemudian nanti ada petunjuk teknis dan sebagainya itu turunan ya. Jadi memang produk tentang jabatan fungsional itu adalah diskresi kewenangan dari Kementerian Pan-RB ya, yang mengatur tentang itu. Nah, saya sudah jelaskan di nomor 1 tadi sebenarnya itu singkat, sehingga teman-teman bisa jawab ya. Option di soal nomor 2 ini yang tepat kira-kira apa? Apakah A. Permen KP nomor 8 tahun 2012, B. Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2017, C. Permen Pan-RB nomor 8 tahun 2017, D. Permen KP nomor 1 tahun 2018, E. Permen KP nomor 2 tahun 2018 ya. Sudah barang tentu tadi jawabannya adalah ya. Jadi japung AP3T diatur di dalam Permen Pan-RB nomor 8 tahun 2017. Berarti jawabannya sobat, jawabannya option C. Kalau A, Permen KP nomor 8 tahun 2012 ini adalah tentang kepelabuhan perikanan. Kenapa kemudian saya tuangkan di dalam soal ini? Ya sudah barang tentu sobat semua, baik asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T ataupun P3T nanti itu jelas ruang lingkup pekerjaannya akan berhubungan erat, akan melekat dengan yang namanya kepelabuhan ya, kepelabuhan perikanan. Jadi saya pikir itu tidak akan bisa lepas dari job desk-nya nantinya seperti itu. Sehingga saya perlu sampaikan di soal nomor 2 ini peraturan Kementerian Kelautan Perikanan yang mengatur tentang kepelabuhan perikanan, yakni adalah Permen KP nomor 8 tahun 2012. Kemudian Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2017 ya. Jadi sebelum ada Permen Pan-RB 8 2017 tentang asisten ya,
Ya kita perlu menetapkan dulu pengelola produksinya, baru mungkin karena dibutuhkan istilahnya peraturan baru tentang asisten, maka kemudian muncullah nomor 8. Nah, jadi kalau pengelola produksi perikanan tangkap atau P3T itu diatur juga tuh di dalam Permen PAN RB nomor 6 tahun 2017, kira-kira begitu sobat ya. Kemudian option D, Permen KP nomor 1 2018 ya. Setelah tadi saya bilang adalah di produk itu dihasilkan oleh Permen PRB ya, mungkin dari setiap kementerian atau lembaga ya mungkin akan mengeluarkan sebuah regulasi yang mungkin mengatur gitu kan, mengatur daripada seluruh jabatan fungsional teknis yang berada di lingkup Kementerian Kelautan, dan termasuk P3T atau pengelola produksi perikanan tangkap diatur ya oleh Permen KP ya, Peraturan Menteri KP nomor 1 2018 itu. Tentang apa? Tentang jenis juknis japungnya ya gitu. Nah, Permen KP nomor 2 tahun 2018 tentang apa ya? Tentang juknis juga, cuma dia untuk AP3T gitu ya. Jadi sahabat, sekilas apa yang bisa saya gambarkan ini adalah kenapa harus saya sampaikan regulasi-regulasi ini ya, mungkin di soal ini atau di soal berikutnya ada lagi, karena memang dalam sebuah pekerjaan itu, apalagi bekerja kita di instansi pemerintah, tidak bisa lepas dari namanya regulasi, kemudian ketentuan perundang-perundangan gitu kan ya, karena memang pusat itu sebagai regulatornya begitu. Nah, kita bagian di lapangan memang untuk harus juga mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita untuk melaksanakan sesuatu sehingganya bisa akuntabel di tingkat lapangan begitu. Itu sekilas saja soal nomor 2 ya. Jadi jawabannya C ya sahabat. Baik, kita ke soal nomor 3. Petunjuk teknis jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap AP3T diatur dalam, ya ini sudah saya jelaskan lagi barusan di soal nomor 1 dan 2. Jadi sobat semua sudah bisa jawab nih soal nomor B-nya. Jadi soal nomor 3-nya. Jadi soal nomor 3 jawabannya ya jelas ya, juknis tentang AP3T ini diatur oleh Permen PAN diatur oleh Menteri KP ya, tentunya Menteri KP, yakni dalam Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2018. Kalau nomor satunya tadi itu tentang juknis P3T. Tolong teman-teman juga dibedakan yang namanya P3T dan AP3T ini memang biasa dikenal begitu. Kalau P3T ya pengelola produksi perikanan tangkap, kalau AP3T asisten begitu ya. Jadi soal nomor 3 jawaban yang tepat adalah option B ya. Jadi kalau ada pun pertanyaannya misalnya berbeda, Permen KP nomor 2 tahun 2018 mengatur tentang juknis jabatan fungsional titik ya. Sobat semua bisa jawab. Jadi Permen KP nomor 2 2018 mengatur tentang tentang juknis ya, tentang juknis jabatan fungsional AP3T. Itu sobat soal nomor 3. Kita berlanjut ke soal nomor 4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap atau AP3T termasuk dalam rumpun ilmu ya. Di soal nomor 4 juga, baik di juknis tadi, di juknis Japung tadi yang diterbitkan oleh Permen KP ataupun Permen PAN RB-nya, Japung ini termasuk dalam rumpun ilmu apa telah diatur ya, telah disampaikan, telah dijelaskan di dalam peraturan regulasi tersebut ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita menjawab nomor 4 ini, apakah A rumpun penelitian dan perekayasaan, apakah rumpun ilmu sosial, apakah rumpun ilmu terapan, apakah rumpun ilmu hayat, apakah rumpun ilmu humaniora ya. Jadi jelas ya, di soal nomor 4 ini kita langsung jawab saja bahwa P3T atau AP3T sesuai dengan regulasinya itu termasuk ke dalam rumpun ilmu hayat ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah D ya sahabat. Kita next ke nomor 5. Jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap AP3T merupakan jabatan fungsional kategori A keahlian, B AP3T pelaksana pemula atau pemula, C AP3T pelaksana terampil atau terampil ya, D AP3T pelaksana lanjutan atau mahir, E keterampilan. Baik sobat, untuk sobat ketahui dan mungkin kalau yang saat ini berstatus sebagai ASN mungkin sudah familiar ya, namun buat di luaran itu jadi perlu saya sampaikan bahwa kategori Japung itu ada 2. Yang pertama adalah kategori Japung keterampilan dan yang kedua adalah keahlian. Nah, di soal nomor 5 ini, Japung untuk AP3T ini dia termasuk ke dalam kategori apa begitu? Apakah A, B, C, D dan atau E? Jadi sudah bisa kita lihat kalau AP3T ini asisten yang kemudian di dalam pengadaan KKP di tahun ini P3K khusus AP3T itu yang diminta ada pemula, ada terampil dan ada ahli pertama. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ahli pertama itu termasuk Japung keahlian ya, kategori keahlian.
Kalau keterampilan itu meliputi dari mulai pemula, kemudian terampil, kemudian mahir, kemudian penyelia ya. Jadi sobat semua sudah bisa jawab apakah A, B, C, D, E? Ya, jawabannya adalah E ya sahabat, keterampilan. Jadi jabatan fungsional AP3T termasuk ke dalam kategori jabatan fungsional keterampilan ya. Kalau keahlian dia itu dimulai dari ahli pertama, kemudian naik ke muda, kemudian naik ke madya, kemudian naik ke utama. Nah, AP3T pelaksana pemula, terampil, lanjutan ini apa? Ini jenjang jabatannya begitu ya. Jadi jenjang jabatan paling kecil, paling rendah di kategori keterampilan itu ya dimulai dari pemula, kemudian naik ke terampil, naik ke mahir, kemudian naik ke penyelia ya. Itu sobat soal nomor 5, jadi jawabannya adalah E. Kenapa kemudian saya tuangkan dalam soal ini? Ya minimal dari kita siapapun teman-teman di luar sana yang akan mendaftar nantinya tahu dulu nih jenjang jabatan yang akan dipilih, kemudian ternyata di atas mungkin pemula itu ada mahir, ada terampil, ada mahir gitu ya. Karena ini juga baik pemula dan terampil ini juga membedakan tingkat pendidikannya. Kalau pemula itu lebih dominan atau lebih kepada tingkat pendidikannya itu SMA ya, setingkat SMA itu bisa di pemula. Kalau terampil ini sudah kepada sarjana atau D3-nya gitu ya, khususnya D3. Kalau ahli pertama itu D4 atau S1 ya. Jadi jenjang jabatan juga keahlian terampil ini membedakan tingkat pendidikan begitu sahabat. Itu di soal nomor 5. Kita next ke soal nomor 6. Jenjang jabatan fungsional AP3T yang benar sesuai dan urutannya adalah, ya bosan di nomor 5 saya sudah sampaikan sekilas ya. Untuk kenapa? Untuk teman-teman siapapun itu di luar sana akan mendaftar P3K untuk jabatan AP3T atau P3T ya, minimal mengetahui urutan jenjang jabatan di AP3T ya, yang benar sesuai urutannya. Tapi jawabnya ini kan yang diminta soal nomor 6 yang benar dan sesuai urutan gitu. Nah, kalau A sampai E, maka tadi saya sampaikan di awal, semua jenjang jabatan di tingkat keterampilan itu dimulai dari tingkat pemula, ya. Kalau keahlian dimulai dari ahli pertama. Jadi kalau pertanyaan adalah yang ditanya adalah tentang Japung AP3T yang benar sesuai urutannya, maka jelas yang di awal adalah pemula. Mari kita lihat di A sampai E. Di A, B, C, D ini terlihat ya. Di E ini bukan, karena diawali dengan penyelia, kemudian C juga bukan, ini adalah pelaksana lanjutan atau mahir, kemudian B juga bukan, diawali dengan terampil. Jadi apakah A atau D ya? Mari kita lihat di A. Pelaksana pemula atau pemula, pelaksana atau terampil, kemudian pelaksana lanjutan atau mahir, kemudian penyelia. Yang C-nya pelaksana pemula atau pemula, pelaksana lanjutan atau mahir, pelaksana atau terampil, dan penyelia. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa urutan yang benar dan sesuai urutannya itu untuk AP3T terampil adalah pemula, kemudian terampil, lanjutan, dan penyelia. Jadi jawabannya ya, jawabannya nomor 6 adalah A ya sahabat. Itu yang benar sesuai urutannya ya. Itu soal nomor 6 sobat. Kita next ke soal nomor 7. Melakukan pelayanan bongkar muat di pelabuhan perikanan adalah butir kegiatan dari jenjang jabatan fungsional AP3T titik-titik. A. Penyelia. B. Pelaksana lanjutan atau mahir. C. Pelaksana pemula atau pemula. D. Pelaksana atau terampil. E. Ahli pertama ya. Jadi sahabat sudah barang tentu nantinya siapapun itu dengan jabatan fungsional yang kita pilih, termasuk mungkin dari kami seperti penyuluhan perikanan, tentunya ada butir-butir kegiatan yang memang harus kita kerjakan sebagai butir-butir kegiatan yang memang tertuang dan ditetapkan dalam regulasi seperti PAN-RB ya. Seperti misalnya regulasi penyuluhan perikanan itu sudah ditetapkan dengan Permen PAN-RB yang terbaru nomor 18 begitu ya. Nah, maka kemudian untuk AP3T juga atau P3T nantinya ada butir-butir kegiatan yang memang menjadi ruang lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan ketika memang kita sudah menjadi atau lulus ya, teman-teman lulus dalam formasi yang teman-teman pilih. Nah, soal nomor 7, melakukan pelayanan pembongkar muat ini di pelabuhan perikanan, dia termasuk butir jenjang jabatan apa ya? Yang ditanya apakah dia penyelia, pelaksana, atau pemula, terampil, atau ahli pertama. Baik, langsung saja saya jawab soal nomor 7 ini, jawabannya adalah C ya sahabat. Jadi melakukan pelayanan bongkar muat di pelabuhan perikanan itu adalah termasuk kegiatan dari AP3T pemula. Nah, perlu saya sampaikan sekilas bahwa ada 11 butir kegiatan untuk kelas jenjang jabatan AP3T pemula ya. Dan selebihnya nanti sobat semua bisa melihat baik nanti Permen PAN-RB nomor 8 tadi ya,
kemudian 2017, kemudian juknisnya ya, juknis AP3T nomor Permen KP nomor 2 2018 tadi, dan regulasi lainnya yang terkait dengan latihan soal yang kami sukakan ini akan kami sampaikan di link di deskripsi konten ya, sehingga teman-teman sobat semua bisa dengan mudah mendownloadnya sebagai referensi ya, karena kami juga merujuknya kepada regulasi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut ya. Itu sobat soal nomor 7. Kita next ke soal nomor 8. Berikut ini adalah butir-butir kegiatan jenjang jabatan fungsional AP3T pelaksana pemula kecuali. Nah, tadi di soal nomor 7 sudah saya sampaikan satu contoh butir kegiatan dari kelas pemula untuk AP3T. Dan tadi saya sampaikan juga ada 11 butir. Jadi kalau di nomor 7 sudah saya sebutkan satu, berarti ada 10 lagi butir kegiatan yang mungkin teman-teman harus ketahui. Nah, nomor 8 ini pertanyaannya adalah butir-butir yang masuk jenjang AP3T. Namun pertanyaan adalah kecuali, berarti yang bukan ya. Mari kita lihat apakah A, B, C, D atau E ya. A. Melakukan pelayanan bongkar muat di pelabuhan perikanan. Ini juga sudah terjawab tadi di soal nomor 7. Ini adalah jelas merupakan butir daripada AP3T pemula. B. Melakukan pelayanan jasa S di kawasan pelabuhan perikanan. C. Melakukan pelayanan jasa dok. D. Melakukan pelayanan jasa kebersihan kawasan. E. Melakukan enumerasi perikanan tangkap. Baik sobat, A, B, C, D, E. Ini 4 butir kegiatan ini termasuk kegiatan dari kelas pemula ya, AP3T pemula. Jadi sudah ada 4 poin nih, ada 4 butir yang saya sampaikan ya, untuk teman-teman sobat AP3T pemula ketahui bahwa A, B, C, D atau melakukan bongkar muat, pelayanan bongkar muat, melakukan pelayanan jasa S di kawasan pelabuhan perikanan, melakukan pelayanan jasa dok, melakukan pelayanan jasa kebersihan kawasan, ini adalah termasuk butir kegiatan untuk jabatan fungsional AP3T pemula. Nah, lalu melakukan enumerasi perikanan tangkap. Yang E ini dia butir kegiatan untuk jenjang apa? Jadi yang E ini melakukan enumerasi itu enumerator ya, kaitannya dengan pengolah data ya, enumerator biasanya ya. Ini masuk kepada jenjang terampil ya. Nah, untuk terampil juga berarti sudah ada satu butir yang sudah saya sebutkan ya, untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi untuk jenjang jabatan terampil ya, AP3T-nya ya. Jadi yang soal nomor 8, melakukan enumerasi perikanan tangkap bukan bagian dari butir kegiatan AP3T pemula. Namun melakukan enumerasi perikanan tangkap adalah bagian dari butir kegiatan jenjang terampil AP3T ya. Jadi jawaban nomor 8 jawabannya E ya sahabat. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Bila mana ada hal yang mungkin kurang dipahami dan atau sebagainya, silakan teman-teman atau sobat semua peserta seleksi kompetensi nantinya bisa menyampaikan di kolom komentar konten kami ini ya. Tentunya dengan segala keterbatasan kekurangan yang kami suguhkan ini, tentunya kami ingin berbagi informasi mudah-mudahan bernuansa atau bernilai manfaat untuk rekan-rekan dan teman-teman semua. Kita next ke nomor 9. Melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan adalah butir kegiatan dari jenjang jabatan fungsional AP3T. A. Penyelia. B. Pelaksana lanjutan atau mahir. C. Pelaksana pemula atau pemula. D. Pelaksana atau terampil. E. Ahli pertama ya. Jadi melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan adalah butir dari jenjang ya, langsung saya jawab ya, ini adalah butir dari jenjang mahir ya, di atasnya terampil ya. Jadi jawabannya sahabat nomor 9 adalah jawabannya B ya. Ini saya untuk mengecoh saja, sikanya paling tidak juga kita tahu butir-butir jenjang jabatan yang lain ya. Jadi nomor 9 jawabannya B ya sahabat. Kita next ke nomor 10. Melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja pelayanan teknis dan operasional pengolahan produksi perikanan tangkap bulanan adalah butir kegiatan dari jenjang jabatan fungsional AP3T ya. Ini kemudian juga saya masih menyampaikan tentang butir ya di soal nomor 10, karena cukup banyak yang memang harus teman-teman ketahui. Siapapun itu, jenis jabatan apapun itu yang teman-teman akan ambil ya. A. Apakah penyelia. B. Pelaksana lanjutan atau mahir. C. Pelaksana pemula atau pemula. D. Pelaksana atau terampil. E. Ahli pertama. Baik sahabat, melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja pelaksana teknis dan operasional pengelola produksi perikanan tangkap bulanan adalah ya, ini adalah bagian atau butir kegiatan Japung AP3T untuk terampil ya sahabat, karena tadi saya sampaikan bahwa jenjang-jenjang ini akan berbeda butir kegiatan dan akan berbeda jenis kegiatan yang dilakukan ya. Jadi soal nomor 10 itu butir kegiatan untuk Japung pelaksana atau terampil. Jadi sudah berapa tuh? 2 atau 3 ya disebutkan ya butir kegiatan untuk terampil ya. Mudah-mudahan bisa juga bermanfaat buat teman-teman yang terampilnya juga ya, begitu. Itu soal nomor 10 sobat.
Kita next ke soal nomor 11. Berikut ini adalah butir-butir kegiatan jenjang jabatan fungsional AP3T pelaksana terampil kecuali. Nah, tadi sudah ada 2 soal kan, butir-butir kegiatan tuh di soal sebelumnya. Ini saya tambahkan lagi, namun pertanyaan nomor 11 nya yang kecuali, berarti selebihnya ada 3, berarti ada 4 yang memang di soal nomor 11 ini merupakan bagian dari butir kegiatan terampil. Nambah lagi kan ya. Jadi kita sambil menjawab soal sambil kita mengetahui butir-butir yang teman-teman nantinya akan dikerjakan dengan sesuai dengan jabatan fungsional yang teman-teman pilih ya. A. Apakah melakukan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan atau STBLKK. B. Melakukan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan STBLKK. Ada kedatangan, ada keberangkatan ya. C. Melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. D. Melakukan pemantauan wilayah pesisir. E. Melakukan pelayanan jasa perbengkelan ya. Jadi sahabat semua butir kegiatan Japung ya, AP3T, Japung P3T atau Japung lainnya, Japung penyuluh perikanan dan sebagainya semua diatur ya. Tentunya nanti dengan angka kreditnya gitu. Kalau yang untuk rekan-rekan yang sifatnya statusnya PNS ya, itu ada angka kreditnya ya. Itu jelas tertuang di dalam peraturan Menpan RB ya. Kalau turunan tadi Juknis itu tinggal turunan-turunannya ya begitu. Nah, di soal nomor 11 ini kira-kira yang bukan bagian dari butir kegiatan AP3 terampil adalah, langsung saja kita jawab sobat. Jadi jawabannya adalah yang bukan itu adalah melakukan pemantauan wilayah pesisir. Nah, ini adalah butir kegiatan dari Japung AP3T untuk jenjang jabatan penyelia. A, B, C, dan E adalah merupakan butir kegiatan untuk Japung AP3T terampil ya. Ini berarti sudah berpoin. Sudah di sini ada 4, tadi soal nomor sebelumnya ada 2 ya, jadi sudah 6 tuh kalau tidak salah butir kegiatan untuk terampil yang teman-teman bisa ketahui ya. Jadi sekali lagi soal nomor 11 jawabannya D ya sahabat, melakukan pemantauan wilayah pesisir ini bukan menjadi bagian dari butir kegiatan AP3T terampil ya. Kita next ke nomor 12. Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan adalah A. Tatanan kepelabuhan perikanan. B. Pelabuhan perikanan. C. Pelabuhan perikanan. D. Kolam pelabuhan. E. Rencana induk pelabuhan perikanan ya. Ini adalah definisi yang tentunya juga tertuang baik di peraturan Menteri Pan RB-nya atau banyak regulasi yang juga menerangkan tentang ini baik di Permenpan ya, tadi kemudian di Juknisnya, Permen KP-nya ya, bahkan di PP-nya juga di PP 27 2021 ya, itu juga penyelenggaraan tentang bidang KP diatur dan dijelaskan ya. Jadi soal nomor 12 ini apakah A, B, C, D, E sahabat ya. Nah, jadi langsung saja kita jawab. Ini adalah definisi atau pengertian atau maksud dari pelabuhan perikanan ya. Bukan ke pelabuhan, bukan ya, tapi pelabuhan perikanan ya. Soal nomor 12 jawabannya C ya sahabat. Tatanan kepelabuhan perikanan itu ada lagi nanti penjelasannya, ke pelabuhan pun demikian. Nah, ke pelabuhan perikanan tadi di awal tadi saya sampaikan ini diatur di dalam Permenpan mohon maaf. Diatur dalam Permen KP ya, Peraturan Menteri KP nomor 8 tahun 2012 tentang ke pelabuhan perikanan ya. Itu juga diatur tuh. Nah, jadi jawaban nomor 12 sekali lagi jawabannya adalah C ya. Pelabuhan perikanan adalah atau yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan sebagainya ya. Itu soal nomor 12. Kita ke soal nomor 13. Nah, ini melihat soal nomor 13 ini sudah ada pasal-pasal nih. Oke, soal nomor 13. Ketentuan pasal 1 angka 27 pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan menjelaskan tentang ya A. Ke pelabuhan perikanan. B. Pelabuhan pangkalan. C. Pelabuhan muat. D. Pelabuhan perikanan. E. Tatanan ke pelabuhan perikanan ya. Jadi di pasal 1 angka 27 di PP 27 2021 tentang penyelenggaraan bidang KP ini dia menjelaskan apa sahabat ya. Nah, maka kemudian nanti sahabat bisa lihat pelajari lebih lanjut. Sebagai nanti akan kami sampaikan di deskripsi konten ya, regulasi-regulasi terkait dengan latihan soal ini ya, termasuk PP 27-nya ya. Nah, soal nomor 13 apakah dia menjelaskan tentang pelabuhan kah, atau pelabuhannya, atau pelabuhan muat, pelabuhan perikanan, atau tatanan ya. Jadi langsung saya jawab sahabat ya. Jadi di pasal 1 angka 27 pada PP Peraturan Pemerintah 27 tahun 2001 tahun 2021 itu menjelaskan tentang pelabuhan perikanan ya. Jadi jawabannya
Ya, jawabannya D ya. Kalau seandainya yang muncul juga pertanyaannya misalnya pelabuhan perikanan, penjelasan pelabuhan perikanan pada PP nomor 27 tahun 2021 diatur dalam pasal titik-titik ya, misalnya. Berarti jawabannya adalah diatur dalam pasal 1 angka 27 ya. Yaitu sudah menjadi kapasitas diskusi pada tim penyusun soal ya. Hanya kemudian kita kan ketika kita sudah mengetahui jawabannya, insya Allah dengan segala kemudahan mungkin diberikan kemudahan kita akan bisa menjawab ya, seperti itu. Itu nomor 13 sobat semua. Kita next ke nomor 14. Soal nomor 14, guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, pelabuhan perikanan memiliki dua fungsi utama ya. A. Fungsi pemerintahan dan fungsi non kepemerintahan. B. Fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. C. Fungsi utama dan fungsi penunjang. D. Fungsi pemerintahan dan fungsi penunjang. E. Fungsi pengusahaan dan fungsi utama ya. Jadi sahabat, di dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang 31 2004 ya. Kalau perubahan berarti kan ada yang ditambahkan, disisipkan ya. Jadi kan kita ini kalau kita berbicara masa perikanan, jelas kita tahu sama-sama bahwa induk atau puya atau apa ya, awal regulasi yang ditetapkan itu kan di Undang-Undang 31 2004 ya tentang perikanan. Nah, muncullah Junto 45 2009 ya. Itu ada beberapa perubahan yang disisipkan. Nah, fungsi pelabuhan ini pun dituangkan, disampaikan dalam undang-undang perubahan itu ya, 45 2009 tentang fungsi pelabuhan perikanan. Nah, hanya pertanyaan kemudian di soal nomor 14 ini fungsi utama itu apa saja gitu ya? Apakah A, B, C, D dan atau E ya? Jadi langsung saya sahabat, jadi saya sampaikan option jawaban nomor 14 ini. Jadi pelabuhan perikanan itu memiliki dua fungsi utama, yakni yang pertama adalah fungsi pemerintahan dan yang kedua adalah fungsi pengusahaan ya. Jadi jawabannya adalah jawaban B ya. Begitu sahabat ya. Nah, fungsi pelabuhan perikanan juga setelah kemudian di Undang-Undang 45 2009 ya tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tadi 2004 itu ya, di turunan-turunannya juga dibahas lagi, disampaikan tuh di PP juga disampaikan ya. Kemudian di tentang pelabuhan perikanan, fungsi pelabuhan juga disebutkan. Jadi memang perlu dulu, kenapa saya sampaikan A, P3T ataupun P3T ini tidak bisa lepas nantinya jelas melekat kerjanya itu dengan yang namanya pelabuhan perikanan. Jadi tentu saja referensi berkaitan dengan kepelabuhan perikanan perlu kita sampaikan di dalam latihan soal yang kami susun ini dengan segala keterbatasan tentunya yang kami miliki ya. Baik, itu soal nomor 14. Kita next ke soal 15 ya. Soal nomor 15, fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 2004 tentang perikanan diatur dalam pasal. Nah, ini tadi di soal nomor 14 kan saya sampaikan sekilas riwayatnya lah, kira-kira historisnya, bahwa di Undang-Undang 45 2009 itu ditambahkan kan gitu, disisipkan tentang fungsi daripada pelabuhan perikanan. Kalau kemudian di 31 2004 itu nggak ada, maka kemudian jelas berdasarkan pemikiran para pakar ya, para pendahulu, maka kemudian disisipkanlah, ditambahkan tentang fungsi pelabuhan itu di peraturan perubahan atau Undang-Undang Perubahan 45 tadi 2009. Nah, hanya kemudian pertanyaan, dia termuat di pasal berapa? Apakah A 41, B 41A, C pasal 42, D pasal 43, E pasal 44. Jadi sahabat, fungsi pelabuhan perikanan ya dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 ini disisipkan antara pasal 41 dan 42. Ya. Nah, berarti 41 42 bukan, apalagi 43 44 kan gitu. Jadi jawabannya ya, jawabannya adalah B, pasal 41A ya. Jadi pasal 41A itu menjelaskan tentang fungsi daripada pelabuhan perikanan, baik fungsi pemerintahannya dan fungsi pengusahaannya. Dan ini harus menjadi dasar ya, ini harus teman-teman juga ketahui. Itu saja mungkin sekilas ya tentang soal nomor 15. Selebihnya teman-teman bisa mencari atau menggali lagi referensi dari sumber-sumber lainnya. Kita next ke nomor 16. Oke, terima kasih. Baik sobat, di edisi pertama, part pertama penyusunan soal di tahun 2023 ini saya coba susun 15 ya.
Besok di part berikutnya kita akan sampaikan lagi. Namun dari 15 soal ini untuk jabatan AP3T baik terampil dan atau pemulanya mudah-mudahan bermanfaat ya. Selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari di part 2-nya, kelanjutan dari soal-soal yang sudah kami susun ya. Berikut juga untuk Japung lainnya mungkin ya. Seperti itu. Semoga apa yang kami sampaikan ini dengan segala keterbatasan yang kami miliki tentunya memberikan nilai manfaat buat teman-teman siapapun itu yang akan mengikuti seleksi P3T, yang akan mengikuti seleksi P3K ya. Ini pengaruh soal P3T jadi ikut P3T ya, akan mengikuti seleksi P3K khususnya untuk jabatan AP3T ya. Itu saja dari saya, sampai kita ketemu di part 2 di konten selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa salam wedang kopi. Terima kasih.